tadi kan sudah analisis outer model, uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, sekarang kita akan uji inner modelnya, analisis inner model. Nah, analisis inner model itu ini ada banyak ya. Ada R-square, koefisien jalur, statistik, lalu predictive relevance dan model fit. Nah, itu kita akan satu-satu ya. Kita akan satu-satu menganalisis. Yang pertama itu kita ke R-square dulu. R-square. Sabar. Oke. Tambah R-square-nya. Masuk. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk analisis inner modelnya itu kita melihat R-square-nya atau koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini untuk melihat seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, atau dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, atau seberapa besar kontribusi variabel bebas, variabel eksogen terhadap variabel endogennya. Nah, cara melihatnya bagaimana? Kita ke R-square yang ini, ke quality kriteria, kita ke R-square-nya ini, yang ini. Error juga nih. Sabar. Ada error ini. Bisa. Oke, jadi untuk melihat R-square-nya itu kita lihat ada quality kriteria ke R-square-nya. Yang ini. Nah, kita lihat di sini R-square-nya itu adalah ini. R-square-nya itu 0,219. Nah, ini R-square-nya itu adalah 0,219. Nah, ini kita ubah ke persentase, karena ini kan masih nilai desimal ya. Kita ubah ke persentase. Nah, kalau kita presentasikan ini kan berarti 21,9% ya. Kalau kita presentasikan 0,219 ini, kalau kita presentasikan berarti 21,9%. Nah, itu berarti bahwa kontribusi variabel bebas, yaitu kinerja dan kompensasi, itu kontribusinya atau pengaruhnya terhadap variabel kepuasan kerja itu sebesar 21,9%. Nah, lalu yang lainnya kemana gitu? Sisa yang lain kemana? Berarti kan ada sekitar berapa? 70 sekian persen ya. Nah, 70 sekian persen itu kemana? Nah, berarti yang 70 sekian persen itu 79 sekian persen itu berarti ada faktor-faktor lain ya yang juga ikut mempengaruhi kepuasan kerja. Jadi bukan hanya kinerja dan kompensasi saja yang mempengaruhi kepuasan kerja, tapi ada variabel-variabel lain atau faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, itu yang sebesar 71, sekian persen, 70 sekian persen. Nah, itu kalau R-square-nya. Nah, langkah berikutnya adalah kita melihat, harus stop sharing lagi nih. Langkah berikutnya kita ke
Oke, langkah berikutnya kita ke koefisien jalur atau pad koefisiennya. Nah ini, setelah R square, kita ke koefisien jalur atau pad koefisiennya. Stop scaling, lalu saya ke Smart PLS-nya, lalu buka jendela. Oke, nah untuk melihat pad koefisiennya itu kita ke final result, kita pilih yang pad koefisien yang ini, yang paling atas, pad koefisien. Kok sulit ya? Sabar, error lagi. Gimana Bang? Aman? Tahu ini Smart PLS-nya sedikit error kayaknya, tidak bisa diklik. Mana ya? Oke, sudah. Udah bisa Bang? Sudah. Oke. Kalau tadi kan R square kan? R square ini sudah. Ya. Nah, sekarang ke pad koefisiennya. Nah, pad koefisien itu untuk melihat arah hubungan. Apakah arah hubungannya itu positif atau negatif? Nah, kalau seandainya nilainya itu plus, ya berarti dia positif. Kalau dia nilainya minus, berarti negatif hubungannya. Nah, ini pad koefisiennya kita lihat itu nilainya 0,347 dan 0,182. Nah, ini kan positif ya. Ini kan nilainya positif. Artinya arah hubungannya itu positif gitu. Arah hubungan dari variabel bebas ke variabel terikat itu positif. Jadi arah hubungan dari kinerja ke kepuasan kerja itu positif, kompensasi ke kepuasan juga positif. Nah, maksud positif itu apa? Maksudnya positif itu adalah misalnya kalau kinerja ini bertambah, kalau kinerjanya ini tinggi, maka kepuasan kerja juga tinggi. Itu yang dimaksud dengan arah positif. Terus kalau kompensasi ini tinggi, ya, maka kepuasan kerja juga tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan arah positif. Nah, kalau arah negatif itu yang seperti apa? Nah, arah negatif itu kalau misalnya kebalikannya, misalnya begini. Misalnya misalnya kinerja ini kita ganti dengan variabel malas kerja misalnya. Nah, malas kerja itu hubungannya dengan kepuasan kerja
Nah, itu kan hubungannya hubungan negatif kan. Jadi kalau malas kerja ini tinggi, kepuasan kerjanya malah rendah gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan hubungan negatif. Malas kerjanya tinggi, malas kerjanya tinggi, kepuasan kerjanya jadi rendah. Nah, itu yang dimaksud dengan hubungan negatif. Tapi kalau hubungan yang positif itu, kalau variabel bebasnya tinggi, kepuasan kerjanya juga jadi tinggi. Nah, itu maksudnya hubungan positif dan hubungan negatif. Oke, jadi part koefisiennya, P koefisiennya sudah, ya, R square-nya sudah. Sekarang kita masuk pada ini harus stop sharing, masuk. Sekarang kita masuk pada T statistik. Jadi R square sama koefisien jalurnya kan sudah. Sekarang kita masuk pada T statistik. Nah, T statistik ini itu kalau untuk melihat signifikansi hubungan. Jadi kalau koefisien jalur tadi kan adalah arah hubungan. Nah, kalau T statistik itu kita melihat signifikansi hubungan. Apakah hubungannya itu signifikan atau tidak? Nah, itu kalau T statistik. Nah, untuk menganalisis T statistik ini kita menggunakan ini, bootstrapping. Nah, caranya bagaimana? Stop sharing. Lalu saya buka ini, lalu saya share screen lagi. Oke. Nah, jadi untuk menganalisis T statistik kita menggunakan bootstrapping. Nah, caranya adalah kita ke model kita tadi, lalu kita ke calculate lagi, kita pilih yang bootstrapping yang ini. Ah, ini bootstrapping, ini bootstrapping. Kita klik. Nah, ini kita biarkan saja, ya, biarkan saja. Nah, di sini kan kita lihat subsample-nya 500. Nah, tadi kan di awal saya katakan bahwa mengapa Smart PLS ini tidak menganalisis atau tidak menguji asumsi klasik. Nah, karena dia menggunakan metode bootstrapping, penggandaan data. Nah, di sini kan sampel yang saya gunakan itu ada sekitar 140-an sampel. Nah, di sini dia menggandakan data menjadi 500. Jadi penggandaan data sampai 500. Nah, ini kita biarkan saja seperti ini, default. Nah, lalu kemudian start calculation. Nah, oke. Nah, sini sudah terlihat hasilnya. Nah. Oke, jadi tadi sudah saya katakan T statistik itu untuk melihat signifikansi, ya, signifikansi hubungan. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya atau variabel eksogen dengan variabel endogennya itu hubungannya itu positif, ya. Jadi pengaruh kinerja kepada kepuasan kerja itu pengaruhnya positif, kompensasi ke kepuasan kerja juga pengaruhnya positif. Nah, tapi kita belum tahu apakah pengaruh itu signifikan atau tidak. Kita kan belum tahu, maka kita perlu mengetahuinya dengan menggunakan T statistik ini. Nah, di sini kita lihat, ya, T statistiknya itu nilainya 1,665. Untuk yang pengaruh kinerja kepuasan kerja itu adalah 1,665, sedangkan kompensasi pada kepuasan kerja itu 1,003. Nah, T statistik ini yang menjadi referensi, yang menjadi patokan itu adalah nilainya harus 1,69 kalau tidak salah.
atau saya lupa 1,69 kalau tidak salah. Jadi nilainya itu harus 1,69. Di bawah 1,69 itu bisa dikatakan tidak signifikan, tidak signifikan. Nah, di sini kita lihat nilainya itu untuk yang kinerja kepuasan kerja, nilai statistiknya itu adalah 1,66. Berarti kan lebih kecil dari 1,69. Dan p-value-nya juga memang mana? Nah, p-value-nya juga lebih besar dari 0,05. Lebih besar dari 0,05. Artinya walaupun pengaruh kinerja kepuasan kerja ini pengaruhnya positif, tapi ternyata tidak signifikan gitu. Tidak signifikan, pengaruhnya tidak signifikan. Lalu kompensasi kepuasan kerja juga pengaruhnya itu tidak signifikan. Pengaruhnya tidak signifikan. Nah, mengapa sampai pengaruhnya tidak signifikan? Itu bisa juga disebabkan karena tadi kontribusi pengaruhnya itu kan kecil. Tadi pas kita lihat di R square-nya ya, kita lihat di R square-nya itu kan cuma 21,9% ya. Artinya kan pengaruhnya ini kan kecil sekali gitu. Tidak lebih dari 50% gitu. Nah, artinya kan pengaruhnya kecil. Nah, karena pengaruhnya kecil ini sehingga pengaruhnya ini tidak signifikan gitu. Tidak signifikan. Artinya masih ada faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang juga mempengaruhi kepuasan kerja ini, tidak hanya kompensasi dan kinerja. Sehingga kompensasi dan kinerja ini pengaruhnya itu tidak signifikan gitu, terhadap kepuasan kerja. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, itu kalau PET koefisien untuk melihat signifikansi dari hubungan atau pengaruh antar variabel. Oke, lalu yang selanjutnya adalah predictive relevance. Nah, predictive relevance ini untuk melihat seberapa baik nilai observasi dari penelitian kita. Seberapa baik nilai observasi dari penelitian kita. Nah, kita langsung praktekkan. Stop sharing. Untuk melihat nilai predictive relevance itu kita menggunakan menu blindfolding. Jadi, tadi kan kita sudah menggunakan PLS algorithm ya untuk melihat validitas dan validitasnya. Lalu kita sudah menggunakan bootstrapping untuk melihat PET koefisiennya ya. Nah, langkah selanjutnya untuk melihat predictive relevance-nya kita menggunakan kita ke calculate, kita menggunakan blindfolding yang ini. Nah, kita menggunakan blindfolding. Nah, ini kita biarkan saja, lalu start calculation. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat ya. Kita melihat pada ini nilai yang ini. Q2, kita melihat pada nilai Q2 ini. Kita lihat nilai Q2 ini adalah 0,134. Nah, nilai Q2 ini kalau misalnya
nilai observasi kita itu bagus ya. Nilai observasi penelitian kita itu bagus kalau nilainya di atas 0. Nah, kalau nilainya di atas 0. Kalau nilainya di bawah 0, berarti nilai observasi kita itu tidak bagus gitu. Tidak bagus. Nilai observasi penelitian kita tidak bagus. Nah, di sini kita lihat nilai observasinya adalah ini. 0,134 ya. Berarti nilai observasi kita, nilai hasil observasi penelitian kita bagus. Jadi nilai hasil observasi kita terhadap kepuasan kerja ini itu bagus. Ini nilai hasil observasi kita bagus karena nilainya di atas 0 ya, yaitu 0,134. Artinya nilainya bagus. Nah, itu kalau predictive relevance-nya, nilai dari hasil observasi kita terhadap penelitian kita. Nah, itu. Lalu yang terakhir adalah ini. Oke, yang terakhir adalah model fit-nya ya. Yang terakhir itu adalah model fit-nya. Oke, stop sharing. Oke, nah untuk melihat model fit-nya itu kita kembali ke PLS algorithm. Nah, ini kita kembali ke PLS algorithm. Kita pilih yang model fit, yang ini. Yang ini model fit. Oke, yang paling akhir di quality kriteria model fit yang ini. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini kan ada berbagai macam nilai ya. Nah, ini kita bisa gunakan semua nilai ini untuk melihat model fit-nya ya. Tapi di sini saya akan melihat nilai NFI-nya. Nih, nilai NFI-nya. Nah, nilai NFI ini itu yang sering dipakai itu adalah nilai NFI-nya ini. Nah, nilai NFI-nya ini kita lihat itu adalah 0,774. Nah, 0,774 ini kalau kita persentasekan itu menjadi 77,44%. Artinya model fit kita ini sudah 77,4% itu fit dengan modelnya ya. Jadi model fit ini 77,4% itu sudah fit dengan modelnya atau sudah sesuai dengan modelnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, oke. Saya kira seperti itu semua analisis sudah kita lakukan ya, mulai dari analisis outer model yaitu menguji validitas dan reliabilitas. Lalu kita sudah juga menguji inner modelnya ya, mulai dari R-square sampai kemudian model fit. Nah, analisis outer model dan inner model ini itu adalah dua analisis yang harus dilakukan ketika menggunakan Smart PLS. Jadi walaupun kita menganalisis model-model penelitian seperti misalnya regresi, lalu pengaruh yang ada variabel mediasi, ada variabel moderator, nah semuanya pasti menggunakan outer model dan inner model. Harus